Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang Pancasila secara etimologis. Sebelumnya, biasanya tuh kita kan kalau mengenai tentang Pancasila itu pasti yang terbesit ya. Pertama kali di pikiran kita itu adalah tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa, dasar negara, sumber hukum, Pancasila sebagai lambang negara dan tapi pernah nggak kita berpikir bagaimana sih Pancasila itu secara etimologis? Nah, secara etimologis ya, Pancasila itu berasal dari bahasa Sangsekerta yang terdiri dari dua suku kata, yaitu ada kata panca yang berarti lima, kemudian ada yang namanya sila yang berarti dasar. Ya. Panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar. Hal ini berarti Pancasila mempunyai yang namanya 5 dasar. Di dalam buku Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular atau karangan oleh Empu Tantular, salah satu perumus dari Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila mempunyai arti 5 kesusilaan atau Pancasila Karma, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan. Ya, termasuk ya perbuatan-perbuatan seperti memukul teman, baru menokok kepala kawan, ya, termasuk berantem, bergaduh dan segala macam jenis-jenis kekerasan itu termasuk ke dalam larangan ya di dalam Pancasila. Tidak boleh melakukan kekerasan. Yang kedua, tidak boleh mencuri. Ya, di dalam Pancakarma juga diterangkan bahwasanya kita itu tidak boleh mencuri. Ya, baik itu mencuri pulpen ya, mencuri hal-hal kecil dan lain-lain. Kemudian tidak boleh berjiwa dengki. Yang ketiga, tidak boleh berjiwa dengki. Seringkali kita kan ada beberapa ya, kalau kita perhatikan ketika teman kita lebih pintar daripada kita atau dia lebih menonjol dibandingkan kita, kadang-kala kita malah membalasnya itu dengan yang namanya hujatan, saling membenci dan segala macam ya. Sehingga menimbulkan yang namanya iri dengki ya. Akhirnya apa? Menyebabkan yang namanya konflik di dalam kelas ya, kok di lingkungan belajar. Tidak boleh berjiwa dengki yang ketiga. Baru yang keempat, tidak boleh berbohong. Nah, ini juga penting ya. Seringkali kadang-kala kita tidak menyadari ya, perbuatan kita berbohong dalam sehari-hari itu sudah bertentangan dengan yang namanya Pancasila Karma ya. Yang kelima, tidak boleh mabuk, minum minuman keras ya. Jadi kalau kalian suka mabuk-mabukan ya, minum minuman yang beralkohol, itu juga termasuk bertentangan dengan yang namanya nilai-nilai Pancasila ya. Makanya kalian itu harus mulai menjauhi yang namanya minum-minuman beralkohol atau minum-minuman keras. Menurut Muhammad Yamin, perkataan Pancasila telah menjadi istilah hukum ya, atau setelah menjadi legitimasi yang dipakai oleh Bung Karno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Ya, 1 Juni itu salah satu sering disebut dengan hari lahirnya Pancasila. Perkataan Pancasila memiliki dua macam arti, yaitu berbatu sendi yang 5 atau consisting of 5 rules, dan Pancasila dengan huruf Dewanagari dengan huruf I ya, I-nya panjang dan memiliki yang namanya makna. Maknanya apa Pak di situ? 5 peraturan tingkah laku yang penting. Jadi di dalam consisting of 5 rules ini ya, Pancasila itu bermakna 5 peraturan tingkah laku yang penting. Istilah Pancasila mula-mula terdapat dalam kepustakaan Buddha di India.
pada kitab suci Tripitaka yang terdiri dari 3 macam buku besar. Ada Sutta Pitaka, yang kedua ada Abhidhamma Pitaka, yang ketiga ada yang namanya Vinaya Pitaka. Jadi Pancasila yang selama ini kita pelajari, ya, ternyata ya asal mulanya itu terdapat dalam kepustakaan Buddha di India, ya. Kemudian Pancasila tersebut ya diadopsi, ya, dikristalisasi dan disesuaikan dengan kebudayaan yang ada di Indonesia, ya. Disesuaikan dengan ajaran agama yang ada di Indonesia. Karena dalam sejarahnya juga kita perhatikan, ya, negara kita itu bukan hanya beragama Islam saja, bukan hanya beragama Hindu saja, bukan hanya beragama Nasrani atau Kristen saja, bukan hanya agama Katolik saja, bukan hanya agama Hindu saja, tapi bermacam-macam agama. Sehingga Pancasila itu ya disesuaikan, ya, sesuai dengan ajaran agama masing-masing agar tidak terjadi yang namanya perpecahan, terjalin yang namanya persatuan. Nah, di situ dibilang, ya, jadi ada 3 kitab suci atau Tripitaka yang menjadi rujukan, ya, dari asal muasal dari Pancasila itu sendiri. Yang pertama tadi ada kitab Sutta Pitaka, yang kedua ada kitab Abhidhamma Pitaka, yang ketiga ada kitab Vinaya Pitaka. Ajaran Pancasila menurut Buddha merupakan 5 aturan atau larangan, 5 larangan atau 5 moral participants. Yang menurut isi lengkapnya sebagai berikut. Yang pertama, saya akan bacakan bahasa kitabnya, ya. Yang pertama, Panati Vada Veramani Sikapadam Samadhyani. Artinya, jangan mencabut nyawa makhluk hidup atau dilarang membunuh. Yang kedua, ada Dina Dana Veramani Sikapadam Samadhyani. Artinya, janganlah mengambil barang yang tidak diberikan. Maksudnya dilarang mencuri. Yang ketiga, Kemasu Micacara Veramani Sikapadam Samadhyani. Artinya, janganlah berhubungan kelamin. Yang maksudnya di sini ada dilarang berzina. Kemudian yang keempat, Musawada Veramani Sikapadama Samadhyani. Artinya, janganlah berkata palsu atau dilarang berdusta. Yang kelima, Sura Meraya Masja Pamada Tikana Veramani. Artinya, janganlah meminum minuman yang beralkohol atau yang menghilangkan pikiran. Artinya dilarang meminum minuman yang keras. Oke. Nah, jadi setelah kita belajar Pancasila secara etimologis, dapat kita pahami bahwasanya Pancasila itu bukan hanya sekedar lambang negara, bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar pajangan, bukan hanya sekedar perkataan, ya, yang wajib dibacakan setiap upacara hari Senin, tetapi Pancasila itu mempunyai makna yang lebih besar, ya, mempunyai makna yang lebih besar. Apa aja tuh Pak makna dalam Pancasila itu? Yang paling utama di dalam Pancasila itu adalah dia mengatur yang namanya moral manusia. Moral manusia. Antara lain ada Pak, ada 5 moral. Kalau kita perhatikan, ya, sesuai dengan kitab Hindu tadi, diajarkan yang pertama dilarang membunuh, ya, dilarang menyabut nyawa makhluk hidup, ya. Kalau kita hubungkan, ya, ke dalam undang-undang modern, ini sesuai dengan pasal 28, ya, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Antara lain di situ ada tentang yang namanya hak asasi manusia. Baru yang kedua, Dina Dana Veramani Sikapadam Samadhyani. Artinya, janganlah mengambil barang yang tidak diberikan. Maksudnya dilarang mencuri. Ini juga, ya, sesuai dengan moral yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga ada Kemasu Micahacara Veramani Sikapadam Samadhyani. Artinya janganlah
berhubungan kelamin, yang maksudnya dilarang berzina. Ya, yaitu sesuai juga dengan moral ya. Artinya apa, kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia itu, dan juga mengikuti ajaran agama kita ya, dilarang yang namanya berzina. Makanya kalian jangan pacaran. Baru yang keempat ada musawadah feramani sikap padam sama diani. Artinya apa? Janganlah berkata palsu atau dilarang berdusta. Baru yang kelima ada suram raya masjid pemadama tikana feramani. Artinya janganlah meminum minuman yang menghilangkan akal, atau jangan meminum minuman keras, jangan mabuk-mabukan. Ya, jadi seperti yang kita pelajari hari ini ya. Jadi Pancasila itu bukan hanya sekedar slogan, tetapi juga Pancasila itu adalah nilai moral ya, standar moral ya, standar tingkah laku ya yang ada di dalam Pancasila. Nah, kemarin Bapak ada ditanya tuh sama salah satu siswa saya, dia nanya, "Pak, apakah Pancasila itu masih relevan, Pak, untuk di zaman modern seperti ini?" Nah, saya jawab, sebenarnya Pancasila itu sangat relevan, bahkan apabila ada kehidupan sebanyak 100 tahun lagi ke depan, Pancasila ini tetap bisa menjadi rujukan. Ya, bisa tetap menjadi dasar ideologi negara, dasar moral manusia. Kenapa? Karena di dalamnya mengajarkan tentang nilai-nilai ya, nilai-nilai atau standar-standar moral. Apalagi di tengah perubahan ya, globalisasi, perubahan teknologi di mana nilai moral manusia itu mulai rusak. Oke ya, jadi itu saja ya pembelajaran kita hari ini. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan terus membumikan Pancasila. Oke, terima kasih.